Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita pada malam yang berbahagia ini. Namun sebelum kita mulai, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, ada salah seorang guru kita yang biasanya mengajarkan pelajaran fikih dari kitab Safinatun Najah di setiap malam Senin ya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu mari sama-sama kita berdoa dan kita niatkan kepada Allah, semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Amal perbuatan beliau kemudian menjadi barokah. Pengajaran beliau dan ilmu yang beliau berikan itu kemudian menjadi modal besar untuk hari akhirat beliau. Dan kita doakan juga kepada Allah supaya Allah melapangkan kuburnya dan mengampuni dosa beliau. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan syarat salat. Di mana syarat salat ini dibagi kepada dua, yaitu satu syarat wajib, yang kedua adalah syarat sah. Dalam bahasa yang sangat sederhana, orang yang mau melakukan salat itu diuji tiga hal. Jika tiga hal ini sudah terpenuhi, maka secara zahir dia sudah dihukum salat. Yang pertama sekali ditanyakan kepada dia, ujian pertama adalah apakah dia sudah termasuk orang yang diwajibkan salat, atau jika dilakukan salat itu maka bakal diterima. Harus ada terpenuhi poin pertama. Pada posisi seperti ini maka ada tiga syarat bagi laki-laki, ada 4 syarat bagi perempuan. Syarat bagi laki-laki yaitu Islam, baligh dan berakal. Bagi perempuan ditambah satu lagi syarat bersuci, yaitu dalam kondisi suci dari haid dan suci dari kondisi nifas. Bukan dari hadas dan najis ya. Karena hadas dan najis itu ada pada laki-laki, ada pada perempuan. Nah, ini menjadi syarat wajib. Kalau syarat wajib ini belum terpenuhi, maka seseorang tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Anak kecil melakukan sholat dibolehkan sebagai bentuk pembelajaran. Tetapi kalau kemudian dia lompat-lompat, dia lari-lari, itu kemudian tidak menjadi mudarat bagi dirinya, karena memang belum ada kewajiban untuk melakukan sholat. Makanya di dalam fikih biasanya disebut alasan kenapa biasanya anak kecil tidak boleh dimasukkan ke dalam safnya orang dewasa, karena dia main-main sholatnya. Harus dipisah dari saf orang dewasa. Tetapi memang masih sulit dilaksanakan di banyak tempat. Kalau dalam fikih itu saf paling bagus bagi orang dewasa itu paling depan. Nggak mesti harus di belakang imam ya. Yang penting di paling depan. Yang paling tidak baik, bukan nggak baik ya, artinya dibanding dengan yang di depan itu adalah saf paling belakang. Makanya saf anak-anak ditaruh di belakang bagi anak laki-laki. Sebaliknya bagi perempuan, anak perempuan itu ditaruh di depan, karena saf paling baik bagi perempuan itu paling belakang. Jadi kebalikan dari laki-laki. Makanya kenapa kalau ada anak laki-laki safnya paling belakang, sedangkan anak perempuan safnya paling
paling depan. Nah, tidak digabung dengan saf orang dewasa karena dia lompat-lompat, dia tarik-tarik jambak rambut temannya. Safnya memang tidak terputus, tetapi kesempurnaan saf salatnya menjadi tidak sempurna karena ada mereka belum diwajibkan salat dan tidak mudarat bagi anak kecil tersebut. Nah, itu yang harus barangkali kita catat. Nah, kalau sudah terpenuhi rukun atau syarat, bukan rukun, syarat wajib daripada 4 hal ini, apakah seseorang sudah boleh melakukan sholat? Belum. Dia hanya sudah diwajibkan sholat tapi belum boleh melakukan sholat. Kenapa belum boleh melakukan sholat? Karena jika dia melakukan sholat, sholatnya akan dihukum tidak sah. Karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar dia bisa melakukan sholat. Ini ujian yang kedua, tes yang kedua. Pada tingkat ini ada 5 syarat yang wajib dipenuhi. 1, seseorang baru boleh melakukan sholat setelah diwajibkan apabila dia sudah mengetahui waktu masuknya sholat. Jadi sholat zuhur ya di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Tapi seseorang yang belum mengetahui pasti masuknya waktu sholat, maka belum ada kewajiban untuk sholat. Maka diajarkanlah ilmu bagaimana cara kemudian kita menandakan waktu sholat. Nah, kalau sekarang insya Allah tidak terlalu jadi PR besar karena kita sekarang sudah ada waktu tercatat di HP juga ada jam, bahkan jam kalau kita beli di pasar juga murah-murah banget sekarang, ada 15.000. Saya lihat jam 15.000 ternyata jam nomornya sampai 12 juga. Saya dengar kabar yang 2 miliar juga nomornya 12. Sama ternyata. Saya pikir yang 2 miliar itu nomornya 15, enggak, ternyata 12 juga. Yang 15.000 juga 12 nomornya. Sama ternyata. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap ke Israel. Salat tidak sah, harus ke arah kiblat, ke Mekah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, itu ayat pengalihan kiblat pada saat Rasulullah SAW ada di kota Madinah. Jadi itu ada cerita Rasulullah ketika salat itu diputer kiblatnya oleh Allah, turun wahyu ketika beliau masih dalam salat. Ada yang mengatakan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa salat yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu salat zuhur. Jadi 4 rakaat, 2 rakaat menghadap ke arah Palestina, Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Begitu mau naik ke rakaat ketiga, turun wahyu suruh pindah arah kiblatnya ke Mekah. Apakah Nabi rusak salatnya? Tidak, beliau putar arahnya, langsung pindah dari arah Baitul Maqdis ke arah Mekah. Makanya Bapak kalau melihat ada orang sholat salah kiblat, jangan disuruh rusak, puterin aja, diputerin. Karena yang sholat tadi dia tidak tahu. Contoh misalkan seperti orang sholat di sawah, di kebun atau apa begitu. Kalau di masjid salah kiblat mah itu mah kelewatan ya. Mau sholat di masjid arah kiblatnya ke sana kan kelewatan, mau mimbarnya udah jelas-jelas di depan. Nah, itu tapi kalau misalkan di kebun gitu kan kemungkinan besar orang itu sholatnya kiblatnya salah atau minimal miring. Harusnya begini, mungkin dia begini sholatnya. Karena dalam mazhab Syafi'i menghadap ke arah kiblat harus kepada ain Ka'bah, benar-benar ke Ka'bahnya. Nggak boleh hanya arah Ka'bah. Tidak boleh hanya searah, tapi benar-benar tepat di Ka'bah. Kalau yang searah, ini pendapatnya Imam Hanafi. Nah, kalau Imam Hanafi searah. Nah, karena dasar itulah kemudian ketika miring sedikit atau salah, puterin saja, puterin ke arah kiblat. Karena kalau dia menyelesaikan sholatnya sampai selesai dan tidak menghadap ke arah kiblat, sedangkan waktu sholatnya masih ada, wajib mengulang. Tidak sah sholat tadi selama waktu sholatnya masih ada. Kenapa? Karena seluruhnya dia kerjakan tidak menghadap ke arah kiblat, sedangkan waktu sholat masih ada. Lupanya tadi menjadi tidak lagi dianggap di dalam fikih karena dia sudah tahu, sedangkan waktu sholat masih ada, maka harus ulang. Nah, itu terhadap menghadap kiblat.
Yang ketiga, wajib suci badan dari hadas dan najis. Hadas itu kondisi, keadaan. Kalau kita buang hajat, kotorannya disebut najis. Kalau orangnya disebut berhadas. Kalau berhadas, ya harus berwudu atau mandi kalau misalkan hadasnya hadas besar. Tapi kalau najis cuma cukup dicuci. Sekalipun boleh dicuci. Cuci 1 kali selama hilang 3 unsur. Bau, rasa, warna. Itu cara menghilangkan najis itu, bau, rasa, warna. Yang dimaksud rasa bukan saya disuruh rasa ya, ntar dicicip lagi. Enggak. Jadi dikira-kira. Ini dikira-kira insya Allah rasanya nggak akan ada lagi. Nah, seperti itu. Yang ke berapa? Keempat. Yang keempat, harus suci tempat sholatnya. Tempat area kita berdiri. Bukan seluruh ruangan, hanya area tempat kita berdiri, bukan seluruh ruangan. Jadi kalau di area kita berdiri itu najis, itu tidak kemudian menajiskan satu ruangan, karena bisa saja di pojokan sana itu masih suci. Cuma area sholat, tempat kita berdiri. Misalkan kita gelar sajadah, di sajadah kita itu jatuh tai cicak, nah itu kita harus pindah. Tidak boleh lagi sholat di sajadah tadi, karena itu merupakan area sholat yang sudah terkontaminasi dengan najis. Bagaimana cara pindah? Langkah saja, mau ke kanan, ke kiri, 2 langkah. Tidak boleh berturut-turut 3 langkah. Kalau 3 langkah berturut-turut, maka dihukum batal. Bagaimana cara gesernya? Begini cara geser. Saya kasih contohnya. Kalau kita berdiri di sini, kita mau pindah ke arah kanan, 2 langkah. 1, 2, berhenti dulu. Tidak boleh langsung. Gak boleh, bukan 3, 1, 2, 3. Bukan, itu 6. Itu 6. Jadi pindahnya 1 gerakan kaki disebut 1 langkah. 1, 2, berhenti. Kalau disambung ketiga, sambung gini, batal sholatnya karena sudah 3 gerakan. Itu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan dalam kitab Minhajut Thalibin. Maka apabila 2 langkah saja, maka masih dibolehkan. Baik ke samping, ya kalau misalkan cecak najis, tai cecaknya seperti contoh tadi itu di depan, ya tentu kalau nggak ke kanan ya ke kiri, ke samping kita melangkah. Jadi yang penting pindah. Ustadz, saya sudah selesai baca Al-Fatihah, sudah selesai baca ayat, mau sujud, tapi ada cecak, saya pindah terlalu dekat. Tunggu dulu sebentar, nggak perlu sujud, nggak perlu rukuk langsung, tunggu saja. Sebentar berdiri sambil niat dalam hati itu baca doa, boleh. Atau tambah baca ayatnya. Baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau tadi kulhu, sekarang tambah Al-Baqarah. Sambil pindah itu tadi, berhenti sebentar. Ketika sudah bersih, yang penting sudah menghilangkan hukum terus menerus, berturut-turut, hukum berturut-turut, mutataliyah itu hilang. Maka silakan langkah lagi, 2 langkah lagi ke kanan, sehingga harus pindah dari area yang bernajis. Baik, sudah 4. Yang terakhir, sitrul aurati bilibasin tahirin. Ini yang terakhir, syarat yang terakhir, harus suci, menutup aurat dengan menggunakan pakaian yang suci. Nah, kalau badan harus dari najis, harus dari hadas. Jadi kalau hadas kita sedang berhadas, saya wajib wudu, maka wudu menjadi syarat sah. Karena ada ketentuan tadi harus suci dari hadas dan najis, maka wudu tetap menjadi syarat sah. Tapi kalau pada tempat dengan pakaian tidak butuh hadas, karena hadas itu pada diri, bukan pada benda yang lain, maka hanya dari najis saja. Nah, sekarang perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apa ukuran aurat bagi laki-laki dan perempuan. Saya tidak cerita seluruhnya. Kalau saya cerita seluruhnya nanti ribet. Ambil 2-2 sajalah. Pada perempuan, yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan ini, yang ini aurat, belakangnya aurat. Makanya perempuan ketika memakai mukena itu disembunyikan semuanya di dalam. Mau telapak tangan, belakang tangan semuanya di dalam. Kenapa? Karena telapak
Kadang-kadang sulit dijaga, hanya telapaknya saja, sedangkan yang belakangnya tidak dijaga. Kadang sulit. Jarang ada pakaian nutup atas, bawahnya enggak. Jarang. Makanya kemudian disembunyikan dua-duanya di dalam. Tetapi jika kemudian bisa dipastikan yang atasnya tertutup, ini boleh terbuka. Tetapi menutup telapak tangan bukan sesuatu yang mudarat, walaupun boleh dibuka. Yang mudarat adalah wajah. Wajah tidak boleh ditutup di dalam sholat, dan itu ada dua tempat di mana wajah tidak boleh ditutup, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Satu pada saat sholat, yang kedua pada saat ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh, nggak boleh tutup muka, kecuali dalam kondisi darurat. Seperti kemarin kita ada COVID, ada penyebaran virus, maka boleh saat itu memakai masker. Itu dalam bentuk darurah, tapi tanpa kondisi tertentu, atau dalam bahasa yang lain, kalau kondisinya normal, haram hukumnya menutup wajah. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah sholatnya kalau nutup wajah, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, dia mengatakan begitu. Ustaz, bagaimana perempuan kalau sholatnya pakai cadar? Karena dia di luar sholat pakai cadar. Tidak boleh selama tidak menimbulkan fitnah. Dia wajib buka cadarnya itu, kecuali menimbulkan fitnah. Ini pendapat Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, dikutip dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Ensiklopedia Fikih Kuwait. Ibnu Abdul Bar mengatakan mutlak pada dua tempat tidak boleh bagi laki-laki dan bagi perempuan untuk menutup wajah, wajib dibuka, berdasarkan hadis Abu Daud saat Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menutup mulutnya di dalam sholat. Nutup mulut aja nggak boleh, apalagi muka seluruhan, sedangkan mulut bagian dari wajah. Nah, oleh sebab itu sepakat para ulama dibuka. Tapi jika memberikan mudarat, contoh sholat di ruang publik seperti di rest area, kelihatan, timbul. Karena orang laki-laki zaman sekarang, kalau dulu orang baru error kalau lihat seluruh tubuh, sekarang lihat hidung aja error laki-laki. Maka saat seperti itu, maka memakai cadar dibolehkan. Karena kenapa? Beban fitnahnya lebih besar, dibolehkan. Jadi selama ada hukum darurat, maka boleh menutup wajah. Yang tadi pakai cadar tetap boleh pertahankan cadarnya. Nah, itu hukumnya. Seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i begitu, yang paling rajih. Tapi ada pendapat lain nanti yang perlu saya sampaikan, supaya kenapa Bapak nggak kaget kalau pergi ke luar negeri, ketemu dengan orang Turki, ketemu orang Maroko, kaget. Kenapa? Ini kata istri Bapak cerita, aduh saya lihat kok ada yang nggak pakai kaos kaki sholatnya. nggak pakai kaos kaki, perempuan. Nah, pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa aurat seluruh badan kecuali wajah, telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan, dan kaki sampai dengan mata kaki. Jadi ini bukan aurat. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang dari ulama mazhab Hanafi. Makanya saya katakan dari Turki itu Hanafi. Bapak kalau pergi ke luar negeri itu banyak sekali anak perempuan. Orang perempuan itu nggak bawa mukena kayak kita. Kita kalau pergi ke mana bawa mukena, nggak ada. Mereka pakaian sholatnya pakaian yang dia pakai. Makanya dia pakai baju besar-besar. Oh sholat. Nah kalau kaos kakinya tiba-tiba kotor ya dia buka. Itu pendapat itu. Itu juga bagian dari Ahlus Sunnah. Tapi dalam Syafi'i tidak boleh. Dalam Syafi'i membuka kaki hukumnya tidak sah. Itu dalam Syafi'i. Nah, yang mana kita pakai? Saran saya dipakai nutup kaki, mata tangan juga tutup, nggak masalah. Itu perempuan. Kenapa? Karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Kan begitu? Nah, lebih dijaga. Kalau ditutup, yang mengatakan boleh dibuka tidak memudaratkan tutupnya. Boleh buka kaki, tapi tidak mudarat kalau ditutup. Tidak ketabrak. Tapi kalau dibuka, ada ulama yang mengatakan nggak boleh dibuka. Ada masalah dengan ulama yang membolehkan dibuka. Jadi dalam bentuk kehati-hatian, ihtiyati dan juga al-khuruju minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat para ulama, kita tutup kakinya, entah pakai kaos kaki, entah mukonanya yang dipanjangin, entah rok gedenya yang panjang, pokoknya tidak kelihatan kakinya dan juga tangan.
Nah, lebih baik jadi muka saja yang kelihatan. Wallahu a'lamu bishawab. Yang laki-laki juga sama, ada perbedaan pendapat. Ada 10 pendapat ulama terkait dengan aurat laki-laki. Saya ambil 2 saja. Kalau 10 nanti isyanya nanti jam 9. 2 saja. Masyhur di dalam fikih ketika disebutkan terkait dengan aurat laki-laki, itu ada kalimat auratur rajuli ma baina surrati war rukbah. Kata baina surrati wa rukbah, di antara pusar dan lutut, itu bahasa hadis. Itu redaksi hadis. Redaksi hadis itu diambil kemudian menjadi bahasa umum dalam kitab fikih. Lalu kemudian dipertanyakan, apa yang dimaksud di antara pusar dengan lutut? Sebagian ulama berpendapat, saya ngambil 2 saja ya. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud di antara tidak termasuk yang membatasi. Jadi kalau disebut di antara pusar dengan lutut, berarti pusar dan lututnya tidak termasuk aurat. Nah gitu. Bisa paham Pak? Jadi kalau kebuka, kalau lututnya masih terlihat nampak, masih sah sholatnya. Ini menurut pendapat ini. Kenapa begitu? Karena mereka tidak menggunakan kaedah fikih yang mengatakan pembatas sesuatu itu memiliki hukum dari yang dibatasi. Itu kaidah fikihnya begitu. Pembatas sesuatu memiliki hukum yang sama dengan yang dibatasi. Contohnya begini. Kita sepakat katakanlah misalkan batasan masjid, dinding masjid ini. Itu hukum di dinding masjid itu sama dengan hukum yang di dalam masjid. Perempuan itu tidak boleh duduk di pintu masjid. Kenapa? Karena hukumnya sama dengan duduk di dalam masjid jika dia dalam kondisi haid dan nifas atau mungkin dalam kondisi junub. Gak boleh. Sama hukumnya. Jadi kalau nanti dindingnya dilepas, dia tetap tidak boleh duduk di samping itu. Nah sekarang bagaimana dengan teras? Teras itu kalau di Indonesia bagian dari rumah, berarti ini bagian dari masjid. Berarti kalau kita pakai hukum itu, tiang teras itu itulah batas masjid. Anak tangganya tidak masuk. Berarti tidak boleh duduk di tiang itu, tidak boleh duduk perempuan yang haid dan nifas. Kalau duduk sama dengan duduk di masjid. Karena yang membatasi itu sama hukumnya dengan yang dibatasi. Tapi yang pendapat pertama nggak pakai. Dia mengatakan bahwa pembatas tidak memiliki hukum dengan yang dibatasi. Jadi situ letak saja bedanya. Sehingga orang yang mengatakan antara pusar dengan lutut itu yang di bawah pusar mulai dari pinggang sampai dengan paha pertama di atas lutut, itu yang disebut aurat. Tapi pendapat yang kedua dan ini yang paling kuat dan paling mudah dilaksanakan dan paling pendapat ini kalau bisa kita amalkan akan menyebabkan kita keluar dari semua perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih yang menyebutkan bahwa pembatas memiliki hukum yang sama dengan yang dibatasi. Yang dimaksud di antara pusar dengan lutut, pembatasnya itu adalah di bagian atas itu pusar sampai keliling ke belakang dan ke bawahnya lutut. Artinya yang membatasi juga punya hukum dengan yang dibatasi. Pusar dengan lutut juga bagian dari aurat. Nah, Pak, misalkan sholat di kamar sendiri, panas betul, malas pakai baju. Nah, itu di atas pusar, tuh. Di bawah lutut. Hati-hati kalau pakai celana, karena celana kalau terlalu pas-pasan, kalau kita duduk di antara dua sujud, ketarik. Ketika ketarik kebuka aurat, batal sholatnya. Nah, hati-hati. Maka misalkan kita pakai agak ke bawah kaki sedikit, kalau pakai celana yang celana cingkrang ya. Cingkrang itu pakai yang di atas tengah kaki. Jadi kalaupun ketarik tidak sampai kelihatan lutut. Nah, pendapat itu lebih baik kita gunakan. Kenapa lebih baik kita gunakan? Akan menyebabkan kita keluar dari semua perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lamu bishawab. Ini terkait dengan aurat. Jika 5 unsur tadi sudah dipenuhi, 5 unsur ini sudah dipenuhi, maka ditanya kepada orang itu, syarat kamu untuk melakukan sholat itu sudah sah, silakan lakukan sholat.
Ini menjadi tes yang kedua. Sudahkah selesai tesnya? Belum, ada tes ketiga. Tes ketiga disebut dengan rukun sholat. Kapan diperhatikan? Ketika dia sedang melakukan sholat. Jadi syarat wajib sebelum sholat, untuk menetapkan dia sudah layak sholat atau belum. Sebelum sholat juga itu harus ada syarat yang dipenuhi supaya dia dapat izin untuk melakukan sholat. Walaupun dia sudah wajib, tapi belum boleh melakukan jika syarat sah ini belum terpenuhi. Yang 5. Kalau sudah terpenuhi yang 5 ini sebagai syarat sah, dia sudah boleh mengerjakan sholat. Tapi sholatnya belum dianggap, belum tentu sah. Kenapa? Ada tes yang ketiga. Tes yang ketiga itulah yang disebut dengan rukun. Jumlahnya adalah 13. Rukun sholat itu ada berapa, Pak? 13. Dulu, Pak, dulu saya kebetulan sempat ngelihat. Abang pertama saya dulu itu sebelum sholat dites. Jadi bukan langsung dinikahi sama imam masjidnya. Sahaja aku enggak, ditanya dulu, rukun syahadat ada berapa, Nak? Nah, dijawab dulu tuh. Nah, rukun sholat ada berapa? Kalau enggak pulang, enggak jadi nikah, nanti malam enggak jadi naik sepeda. Nah, kalau bisa jawab tuh nanti malam nggak bisa naik sepeda. Oh, dulu orang mau nikah datang ke kiai, Pak. Kenapa? Nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak bener. Waduh, jomblo, Pak. Dulu baca Al-Fatihah itu untuk menghilangkan jomblo. Nah, sekarang mau bisa Al-Fatihah nggak ada masalah lagi. Yang penting nikah saja. Makanya begitu nikah, istri tak ada yang bimbing. Kenapa? Suami baca Al-Fatihah tak bisa. Dia pun harus dibimbing. Bagaimana cara membimbing orang dia harus dibimbing? Sehingga ada pertanyaan kepada saya, Ustaz, Sadamna, iya, istri saya baca Al-Fatihahnya lebih bagus dari saya. Saya boleh nggak jadi imam istri saya di dalam rumah? Saya bilangin, salat duhur asar aja. Adapun maghrib, isya dan subuh pindah ke masjid, Pak. Kenapa? Nggak sah sholat istri bapak kalau bapak yang jadi imamnya. Jadi kalau sholat duhur dan asar masih oke. Kenapa? Karena ada silence-nya. Modalnya cuma 2, satu Allahu Akbar, yang satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Itu aja modalnya. Yang lain Allahu Akbar itu kalau sudah benar oke. Mungkin tambahan satu lagi Sami Allahu liman hamidah. Itu aja yang harus selesai. Tapi kalau salatnya duhu, salatnya maghrib, isya, wah ini Al-Fatihah 7 ayat. Kalau saya baca an'amta jadi an'amta, nah ini udah nggak sah. Ini istri saya tahu tuh beda alif sama ain. Menjadi masalah. Saya bilangin, Pak, sholat duhur sama asar saja. Maghrib, isya dan subuh bapak pindah ke masjid. Biar istri bapak sholat sendiri lebih baik. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Ya nikah bahasa Al-Fatihahnya belum bisa. Nah, ini buat bapak-bapak. Bapak yang nggak bisa baca Al-Fatihah dan tidak bisa membimbing istri baca Al-Fatihah, bapak dosa. Tanggung jawab sampai hari akhirat. Nah, habis pulang dari sini, kapan? Malam besok, Pak Yusuf. Tahsin Al-Quran malam besok. Nah, penuhilah masjid. Karena bapak dosa. Kalau di rumah bapak, istri dan anak tidak bisa bapak ajarkan Al-Fatihahnya. Karena hak bimbingan itu ada di suami. Suami bukan kasih makan saja. Karena kalau kasih makan, monyet pun juga kasih makan ke anak-anaknya. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Membimbing, membina, pendidikan itu ada dibebankan oleh Allah, ada di pundak laki-laki. Yang main-main, Pak, dituntut oleh Allah di akhirat. Istri yang belum bisa baca Al-Fatihah bapak ajarkan. Anak yang belum bisa baca Al-Fatihah bapak benarkan. Kalau bapak sendiri harus dibenarkan. Ustaz saya dulu nakal, alhamdulillah bapak sudah hijrah. Nah sekarang belajar supaya bisa. Jangan khawatir. Tapi kalau memang dari awal nggak, memang sampai sekarang pun sudah umurnya sudah sekian pun tak sadar juga, nah kita tepuk jidat lah bisanya. Karena nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Cuma yang bisa kita lakukan fadzakir inna fa'ati dzikra atau fadzakir innama anta mudzakir. Wahai Muhammad, berilah peringatan, kamu hanya seorang pemberi peringatan, lasta alaihi bimusaitir. Tapi kamu tidak akan bisa menguasai hati orang yang kamu beri peringatan. Tugas kamu hanya menyampaikan. Selebihnya biarkan itu urusan hamba Allah dengan Allah. Kita lanjutkan. Jadi dituntut rukun salat harus bisa. Rukun salat itu penjelasannya di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i itu ada 3. Kalau kita buka kitab Minhajut Thalibinnya Imam An-Nawawi, maka rukun salat itu 13.
13. Tapi kalau kita buka kitab Fathul Qorib itu 17. Kalau kita buka Matan Ghayah wa Taqribnya Abu Syuja' 18. Berarti ada berapa? Ada 13, ada 17, ada 18. Ustaz, ini bagaimana? Benar semua atau bagaimana? Kita mulai dari awal. Yang 13 dengan yang 17 pada dasarnya sama. Kan bedanya 4, Pak. Apa yang membedakan 4 itu? Pada rukun tumakninah. Itu saja bedanya. Tumakninah di setiap rakaat ada di 4 tempat. Di ruku, di iktidal, di sujud, di duduk antara 2 sujud, 4. Bagi yang menyebut 13 tidak menjadikan tumakninah sebagai rukun yang independen, berdiri sendiri. Dia masukkan ke dalam, ketika sebut rukun sudah ada tumakninahnya di dalam. Tanpa dia pindahkan, dia sebutkan secara mandiri. Tetapi bagi yang menyebutkannya atau yang menyebutkan 17 ingin memperjelas bahwa di setiap rukun harus ada tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah tidak sah salatnya. Maka kan Bapak Ibu Bapak kan lihat itu yang di internet. Salat apa itu 6G, 5G. Kecepatannya mengalahkan internet kita. Ada tuh salatnya gitu. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Tidak ada tumakninah. Enggak sah itu. Begitu. Sudah? Nah. Bagi yang mengatakan 18 ditambah satu lagi oleh Abu Syuja'. Apa tambah? Ketika mau selesai sholat wajib niat untuk keluar sholat. Sama seperti niat waktu mau masuk sholat. Jadi begitu kita mau assalamualaikum harus ada niat. Saja saya mau keluar sholat karena Allah Ta'ala. Dalam hati saja, jangan dibaca. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu ditambah oleh Abu Syuja'. Jadi 18. Tetapi yang tambahan ini diperselisihkan. Yang rajih dalam pendapat Syafi'i tidak ada. Tidak mesti harus diniatkan untuk keluar dalam sholat. Sehingga dalam pendapat yang kuat rukun sholat itu 13 atau 17. Sama penyebutan 13 dengan 17. 13 memasukkan tumakninah langsung ke dalam rukunnya tanpa disebutkan secara terpisah. Yang menyebutkan 17 karena tumakninahnya disebutkan secara terpisah. Sekian rukun, nomor sekian tumakninah, nomor sekian i'tidal, nomor sekian tumakninah, disebut lagi tumakninahnya. Sehingga menjadi 17. Nah, begitu. Baik, itu cara bagaimana kemudian kita analisa jumlah rukun di dalam sholat. Kenapa jumlah rukun itu yang 13 atau 17 itu penting? Kita nanti akan baca 13 saja. Artinya kalau disebut 13 tumakninah sudah ada di 4 rukun. Kenapa penting? Karena itu tes yang ketiga. Kalau 13 rukun ini tidak lewat, sholatnya tidak diterima. Ini 13 rukun ini. Jadi orang sholat itu ditesnya 3 kali. Sudah wajib belum? Sudah terpenuhi syarat yang menyebabkan kamu sudah bisa sholat atau belum? Lalu ketika sudah mengerjakan sholat, dites lagi. Sudah benar nggak sholatnya? 3 tes sholat itu. Kalau 3-3-nya tidak lewat, maka sholat tak bisa dikerjakan. Tak bisa dikerjakan. 3-3-nya ini, tes ini harus dilewati. Syarat wajib, syarat sah, dan rukun. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan, kita masih ada 10 menit lebih kurang. Ini kalau kita lanjutkan rukun pasti bakal panjang. Karena ada 13. Nah, namun sebelumnya nanti setiap selesai setiap rukun kita buka sesi tanya jawab. Kita bahas niat, tanya jawab. Tapi tolong yang ditanya niatnya saja, jangan tiba-tiba nanyanya sujud. Nanti sujud kita bahas pada rukun sujud. Jadi caranya seperti itu. Nah, karena ini sudah selesai bab syarat wajib dengan syarat sah, syarat wajib yang 4 dan syarat sahnya 5, maka kita buka tanya jawab. Nah, kalau ada yang mau bertanya terkait dengan syarat wajib dan syarat sah, jangan tanya dulu tentang rukun. Nanti kita bahas di dalam permasalahannya. Saya persilakan. Silakan. Tuan rumahnya nggak ada, kita sholat kadang-kadang bingung. Kita sholat, setelah sholat boleh itunya salah kiblatnya. Apakah perlu diulang lagi? Kita udah selesai.
Iya, tadi saya katakan kalau Satu lagi. baik. Yang kedua, kita suka melihat kalau wudu itu kadang-kadang wudu, kadang-kadang bawa copot tuh sarungnya, pakai celana pendek wudu. Celana pendek maksudnya? Pakai celana pendek. Celana pendek yang terlihat aurat. Iya, kelihatan ini lututnya. Kadang-kadang sarungnya diangkat sampai segini, terus dia berwudu. Nah, kita melihat, nah apakah dia batal? Makasih. Baik. Yang pertama kita pergi ke rumah saudara kita, teman kita atau siapapun. Lalu begitu kita sampai di rumah tersebut, kita kebingungan karena nggak ada penanda kiblat. Sama seperti kita di hotel misalkan. Tapi kalau sekarang biasanya hotel sudah ada ya, banyak hotel sudah menggunakan. Kita nggak tahu. Kalau kondisi tidak tahu maka semua arah adalah kiblat. Tetapi apabila diketahui setelah kita sholat bahwa tempat kita menghadap tadi, arah kita menghadap tadi salah, maka diwajibkan mengulang sholat selama masih ada waktunya sholat. Contoh sholat duhur, Bapak pergi ke rumah teman jam 1, sholat jam 1 itu sholat duhurnya, jam 2 pulang tuan rumahnya. Tadi sholat di mana Pak? Di teras tadi, arahnya sana. Oh Pak, itu arah Singapura Pak, katanya. Arah Mekah, itu arah ke Singapura Pak. Oh terus gimana? Bapak sholat aja ulang, karena masih ada waktu. Nah begitu. Itu terkait dengan pertanyaan pertama. Terkait dengan pertanyaan kedua, orang berwudu lalu kemudian karena pakai kain sarung biar nggak basah, kain sarungnya ditarik sampai terbuka aurat, terlihat lututnya. Apakah kemudian wudunya batal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena hukum menutup aurat bukan pada wudu tapi di dalam sholat. Makanya syarat sah menutup aurat itu untuk sholat, bukan untuk wudu. Itu satu. Tapi hukum menampakkan aurat tetap berlaku. Beliau hanya berdosa. Kenapa berdosa? Karena sudah buka aurat di depan umum. Kalau terlihat paha, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Dari 10 pendapat tadi, saya ceritakan cuma 2 tadi. Dari 10 pendapat aurat itu, paha itu sudah bagian dari aurat. Tidak ada perbedaan pendapat itu. Maka kalau Bapak wudu, lebih baik basah kain sarung daripada kelihatan paha. Itu yang harus diingat. Kenapa? Memang wudunya tidak batal, tapi dosanya besar. Karena memperlihatkan aurat dihukum dosa besar. Ini maaf Pak, sekarang tuh jadi ngetren sekarang. Orang pakai celana pendek, laki-laki khususnya tuh. Kalau perempuan mah nggak usah cerita sekarang mah. Baju yang nggak cukup kain hari ini lebih mahal daripada baju yang cukup kain. Iya, padahal pakai baju yang cukup kainnya ketutup semua itu paling kita beli 120 per meter. Begitu beli kain yang nggak cukup, yang ketika dijahit di sini lubang, sini kelihatan, itu bisa sampai 4 juta atau 1 meter. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kiamat kita ini. Ada juga tuh di kalangan laki-laki. Di laki-laki sekarang naik Vespa, naik motor, ke mall, celana pendek. Kayak ganteng kali pun pahanya. Kita pun tak enak lihatnya. Mau siapa sih yang pengen lihat paha dia gitu? Nah itu dia. Bapak ingat, ada anak laki-laki yang sudah balik di rumah. Kalau keluar rumah pakai celana pendek, Bapak tarik telinganya itu. Jangan kau bawa dosa di rumah ini. Tarik telinganya. Karena dosa itu Bapak juga ikut tanggung. Kalau anak Bapak menggunakannya, dia jalan-jalan depan orang. Karena itu bagian aurat. Aurat itu berlaku di dalam sholat dan di luar sholat. Di dalam sholat membatalkan sholat. Di luar sholat hukum haramnya tetap ada. Nah itu saja Pak. Jadi tidak ada efek ke sholat atau tidak ada efek ke wudu, karena wudu itu tidak punya syarat harus menutup aurat. Jadi kalau Bapak mandi wajib di kamar sendiri dalam kondisi telanjang. Boleh nggak mandi dalam kondisi telanjang Pak? Sendiri, bukan rame-rame Pak, sendiri. Boleh nggak? Boleh. Hadis Imam Muslim itu cerita Nabi Musa itu mandi dalam kondisi telanjang, tapi sendiri. Makanya diharamkan oleh ulama tidak boleh telanjang di hammam. Hammam dulu di masa orang Arab itu tempat pemandian umum. Tetapi coba Bapak pergi misalkan ke Garut, tempat mandi air panas itu di dalam kolam bareng-bareng semuanya lihat ada orang.
Betul nggak? Bapak keluar, jangan masuk. Bapak jangan masuk ke tempat itu, Bapak keluar. Kenapa? Haram ngelihat. Ya Allah Rabbi, satu kolam ada laki-laki 30, 20, semuanya celana pendek. Apalagi kalau cuma pakai celana dalam saja. Ya Allah ya Rabbi, kiamat kita ini di ruang publik. Aurat mas tutup. Itu hanya boleh diperlihatkan kepada mahram. Nah, sama istri tak apa-apa. Nah, kalau mandi sendiri, Bapak mandi sendiri di kamar mandi, itu boleh. Lalu ngambil air wudu, belum pakai celana, masih ini, kebuka semuanya. Bapak ngambil air wudu, sah wudunya, Pak. Karena walaupun kalau Bapak lakukan itu di depan ramai juga tetap sah wudunya. Cuma dosa besarnya itu yang nggak sanggup nahan. Kan begitu. Tapi kalau sendiri tidak mengapa. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ada lagi? Silakan, Pak. Masih terkait dengan ini, saya tadi sudah mau menanya pada saat saya berkunjung ke suatu tempat ya sama ya di negara itu, di hotel itu memang nggak ada tempat itu. Kurang lebih 2 minggu lah saya sebelum. Setelah itu apakah kita sholat kita jelas kan ininya nggak jelas ini apa? Kalau sudah selesai waktu sholatnya, udah selesai. Bapak kan misalkan katakanlah nggak usah ke luar negeri. Di negeri kita sendiri kita pergi ke gunung misalkan. Lalu kita nggak punya kompas, HP juga nggak ada, jadi kita nggak bisa nandain ke arah kemana. Tapi kan nggak mungkin ditunda. Apalagi masa dulu orang itu kan nggak ada kompas, nggak ada apa-apa dulu, Pak. Kalau sekarang mungkin sudah lumayan enak, kompas di HP pun sudah ada. Dulu nggak punya apa-apa. Bagaimana caranya? Bapak dalam kondisi tidak tahu arah sholat, maka semua arah adalah kiblat. Mana yang Bapak paling yakini dari semua arah? Ini kayaknya dari semua arah. Masjid saya kan di sana, itu kayaknya hadapnya ke sana, berarti saya sana aja hadapnya. Itu sudah dihitung sebagai kiblat. Makanya saya katakan, jika selesai sholat, waktu sholat tersebut masih ada, dan Bapak tahu bahwa Bapak salah melakukan sholat bukan karena tidak menghadap ke arah kiblat yang sebenarnya, Bapak wajib mengulang. Tapi kalau waktunya sudah selesai, maka sholatnya sudah sah karena sudah dihitung benar. Apalagi Bapak ke luar negeri, pulang-pulang 1 bulan kemudian Bapak baru tahu, wah ini saya kemarin sholat di Amerika Serikat, arahnya bukan ke Mekah. Nah itu tidak perlu Bapak ulang lagi. Kenapa? Karena sudah dianggap sah, sudah selesai waktunya. Karena saat itu memang tidak ada petunjuk, Bapak tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Sedangkan itu adalah tempat kaum non-muslim. Tapi kalau Bapak sholatnya di Jakarta Timur, tidak tahu arah kiblat, Bapak keluarlah ke kios tanya. Kenapa? Karena yang di depan kios itu pasti muslim, orang syahadat semua. Gak bisa Bapak lanjutkan di dalam kamar. Saya tidak tahu arah kiblat, semua arah kiblat. Itu yang di luar itu semua muslim, bisa ditanya. Kalau itu tidak dilakukan, mudarat Bapak. Ini kita cerita kalau di tempat yang kita tidak tahu bertanya, tidak tahu apapun, maka insya Allah salatnya sudah sah. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya. Apa yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah minggu depan kita akan mulai bahas tentang masalah rukun dari niat terlebih dahulu. Salat terus menerus, nanti begitu selesai satu kita buka tanya jawab. Kalau belum selesai tanya jawabnya kita buka lagi minggu depan supaya bapaknya nyaman betul nanti sholatnya. Jadi nggak ada lagi PR bertanya, kenapa sholat saya masih tidak benar? Kalau udah dibuat seperti itu masih nggak benar, nah berarti ada yang masalah. Dan tolong Bapak kalau tidak ada berhalangan hadir terus, tujuannya supaya mengikuti, supaya sholatnya benar. Kecuali memang sudah ada uzur yang tidak bisa ditunda. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان